Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Mas atau Mbak Asisten Laboratorium Anatomi. Perkenalkan, nama saya Nathanael Ersandito Pratama dari kelompok B3 dengan NIM G00249098. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan laporan praktikum anatomi 1.3 dengan kasus ketiga, yaitu mengenai penjelasan traktus digestivus inferior untuk menjawab pertanyaan tentang gangguan pencernaan Andre. Nah, pada kasus ketiga ini ada sebuah kasus mengenai Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir yang merasa tidak nyaman mengenai perutnya setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukannya menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, merasa tidak nyaman di bagian bawah perut, serta gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada saya mengenai traktus digestivus inferiornya. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebagai teman Andre ingin menjelaskan mengenai traktus digestivus inferior, dengan bantuan soal, yaitu menjelaskan mengenai perbedaan jejunum dan ileum. Selanjutnya ada struktur bangunan pada kolon, yang dilanjutkan dengan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, penjelasan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Nah, untuk perbedaan jejunum dan ileum itu berada pada warna. Karakteristik pertama yaitu warna. Pada jejunum, dia itu lebih berwarna merah kehitaman atau merah pekat. Sedangkan untuk ileum, dia itu lebih berwarna pink. Nah, selanjutnya untuk ukuran. Panjangnya sendiri untuk jejunum itu di angka 2-4 cm, sedangkan ileum hanya 2-3 cm. Selanjutnya, untuk dindingnya, pada jejunum itu memiliki karakteristik yang tipis namun berat. Maksud saya adalah yang tebal dan berat. Sedangkan untuk ileum itu lebih tipis dan lebih ringan. Nah, kalau untuk vaskularasinya, untuk jejunum itu lebih baik atau lebih banyak, sedangkan ileum itu lebih sedikit. Nah, untuk vasa rektanya, jejunum memiliki vasa rekta yang lebih panjang dibandingkan ileum. Nah, seperti itu. Lanjut, untuk arcadesnya, jejunum memiliki beberapa lengkungan yang lebih besar, lengkungan besar yang jumlahnya lebih sedikit, sedangkan untuk ileum dia itu memiliki banyak sekali lengkungan yang kecil. Nah, untuk lemak pada bagian mesenterinya, jejunum memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan ileum. Ileum memiliki jumlah yang lebih banyak dan lebih bisa ditemui untuk kandungan lemaknya. Nah, kalau untuk circular fold-nya atau plike sirkularnya, untuk jejunum memiliki karakter lebih besar, tinggi, serta padat. Sedangkan kalau untuk ileum lebih sedikit, lebih bervolume atau lebih lega memiliki itu, serta dia mempunyai sedikit bagian absen in distal part. Nah, untuk lymphnodus atau bagian pair patch-nya, untuk jejunum memiliki memiliki pair patch yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan ileum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur bangunan pada kolon. Nah, struktur bangunan pada kolon. Jadi, kolon itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu kolon ascendens atau bagian pertama yang dari kolon yang naik, akan dilanjutkan oleh kolon transversum, yaitu bagian yang melintang dari kanan ke kiri. Selanjutnya ada kolon descendens, bagian yang turun dari sebelah kiri yang melanjutkan dari kolon transversum. Selanjutnya ada kolon sigmoideum, yaitu bagian terakhir yang membentuk huruf S sebelum menuju kepada rektum, atau bagian bawah sebelum memasuki bagian rektum. Nah, di dalam kolon terdapat lapisan otot yang berfungsi untuk memadatkan dan memindahkan feses. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa
beberapa struktur atau urutan dari luar ke dalam. Di sini kita akan menemukan di bagian luar akan menemukan seperti taena coli, yaitu taena coli itu dibentuk oleh stratum longitudinal tunica muscularis yang tidak membentuk lapisan yang utuh dan kontinu untuk menutupi seluruh permukaan. Nah, taenia itu ada 3, yaitu taenia mesokolika, mesokolon, ada 3, yaitu taenia mesokolika, taena omentalis, serta taena libera. Nah, taena mesokolika sendiri merupakan tempat pelekatan mesokolon yang berada pada kolon. Nah, pada kolon sendiri ya, lebih pada kolon transversum terdapat pada bagian dorsal, sedangkan pada kolon ascendens dan descendens akan terletak pada bagian medial untuk taena mesokolika. Selanjutnya ada taena omentalis yang merupakan sebagai tempat perlekatan dari omentum maius. Nah, untuk omentum maius sendiri pada kolon transversum akan terletak pada bagian ventral, sedangkan pada kolon ascendens dan descendens akan terletak di bagian lateral. Untuk taena libera ini tidak dilekati oleh bangunan, namun taena ini tidak terdapat untuk taena ini tidak akan ditemukan pada bagian appendix ataupun rectum, karena ketiganya menjadi stratum longitudinal. Jadi mereka itu menjadi satu untuk menjadi stratum longitudinal. Selanjutnya bagian penting yang adalah incisura dan haustra. Nah, pada cecum dan kolon, panjangnya taena ini lebih pendek daripada stratum sirkular, sehingga stratum sirkular itu melipat-lipat ke dalam membentuk plica semilunaris. Sedangkan yang membentuk haustra itu adalah dari luar jelihatan yang bentuk menggembung atau sacculated, dan di antaranya menjadi lekukan-lekukan yang disebut sebagai incisura. Selanjutnya ada plica semilunaris yang ditutupi oleh mukosa yang ikut melipat dan tidak terdapat villi. Nah, untuk appendix sendiri memiliki appendix epiploicae atau kantung-kantung kecil yang berisi lemak. Nah, dia itu dibentuk oleh tunica serosa kolon dan terdapat banyak pada kolon transversum. Selanjutnya yaitu jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, proses pengeluaran feses itu melibatkan beberapa struktur, yaitu rektum untuk menampung feses yang sudah terkompresi. Selanjutnya dilanjutkan oleh anus, saluran terakhir yang mengatur pengeluaran feses melalui kontraksi otot-otot anus. Feses dikeluarkan melalui proses defekasi yang dikendalikan oleh sistem saraf dan otot di sekitar anus. Nah, untuk sisi luarnya, pada rektum itu terdapat flexura sacralis dan flexura perianalis atau flexura anorektal. Kolon yang berbentuk S jika dilihat dari lateral. Nah, flexura anorektal membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis, yaitu bagian dari levator ani. Nah, saat defekasi sendiri, flexura menjadi tegak dan tinja akan bergerak ke anal kanal. Sisi dalamnya tunica mucosa. Nah, di dalamnya itu terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plica transversalis atau recti atau biasa kita sebut dengan Houston. Di bawah lipatan ini, rektum memiliki dilatasi yang membentuk ampula recti yang terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani dan ligamen onococcygeal. Ampula recti memiliki kemampuan untuk berrelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Hal ini menjadikan ampula recti sebagai elemen penting lain yang mempertahankan kontinensi tinja. Nah, zona transisi dari rektum ke canalis analis ditandai oleh linea anorectalis atau anorectalis junction. Area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plica transveralis recti yang menjadi plica longitudinal anal kanal. Selanjutnya kita akan membahas analis kanal. Nah, dia ini terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir pada anus anal kanal yang dibagi menjadi 3 segmen, yaitu zona columnaris terdiri
zona kolumnaris yang terdiri dari lipatan longitudinal atau kolumna rectalis atau analis, atau yang bisa disebut Morgani, yang dibentuk dari corpus cavernosum. Begitu. Selanjutnya, epitelnya berupa kolumner atau kubaid. Pekten analis merupakan epitelium squamous kompleks non keratinasi yang menimbulkan zona putih di mukosanya, yaitu zona alba, yang dilanjutkan oleh garis superior pada zona ini yang akan disebut dengan linea pectinate. Artinya istilah medisnya merupakan linea dentata. Selanjutnya ada garis bergerigi mengikuti katup anal. Pada bagian ini terdapat valvula anales. Nah, untuk zona kutanea zona kutanea itu merupakan kulit eksternal yang dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Nah, selanjutnya ada zona hemorrhoidales yang merupakan tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid karena pelebaran hemorrhoidales. Selanjutnya ada internal hemorrhoid yang terjadi pada atas linea pectinae, sedangkan eksternal hemorrhoid terjadi di bawah linea pectinate. Jadi untuk benjolan hemorrhoid itu ada dua. Untuk internal itu terjadi di atas linea pectinate, sedangkan untuk eksternal itu ada di bawah linea pectinate. Nah, pada permukaan dalam dapat dijumpai kolumna rectalis atau analis yang merupakan 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal. Nah, hal ini dikarenakan adanya anastomose dari arteri serta vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Selanjutnya, ada valvulae anales yang merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian caudal sinus rectalis yang menjadi cekungan di antara valvulae anales. Nah, selanjutnya ada otot-otot sphincter juga pada anal kanal ini. Yaitu di sini ada 4, yaitu musculosphincter ani interus atau otot polos yang berupa otot polos. Selanjutnya ada musculoarrogator ani yang juga berupa otot polos. Nah, selanjutnya 2 otot selanjutnya ini berupa otot skelet, yaitu pada musculosphincter ani externus serta musculopuborectalis. Nah, untuk puborectalis ini berupa otot skelet di bagian musculolevator ani. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan lain kali.